Ada pertanyaan dari Christine. Kalau integrity masuk nggak? Ya, integrity ada. Itu nomor ke 8 atau 9 tadi saya baru nyebutin sampai 6. Jadi kalau mau di list ada integrity, terus masih ada grit, ya ketahanan banting, tahan banting itu ada. Cuman yang paling banyak itu yang menuntaskan pekerjaan itu tinggi banget sih. Ini dari Andrew dan Caroline mau bertanya. Halo, Happy New Year ya buat everyone. Ya. Halo. Halo Bu Mariko, thank you buat sharingnya gitu ya, menarik banget ini. Boleh nanya, jadi kalau tadi Jay ya, tadi sempat mengatakan bahwa ini tuh dibuat sesuai dengan kebutuhan apa yang mau kita cari gitu. Berarti kayak sistem infrastruktur gitu yang memang dari Calvin buat sesuai dengan kebutuhan dari company-nya. Betul ya? Ada yang sudah standar, ada yang bisa custom. Yes. Short answer-nya mungkin itu. Ada yang sudah standar, ada juga yang custom gitu ya. Yes, betul. Nah, apakah nantinya misalnya kita mau bentuknya custom, apakah nanti custom itu nanti bagaimana bentuk ininya ya, semacam bentuk kerjasamanya nanti bagaimana? Apakah itu jadi milik dari company itu atau gimana? Yang kedua, seberapa jauh validasi dari sistem yang dibuat? Karena ini kan bicara tentang assessment ya, bicara tentang perilaku gitu. Nah, seberapa jauh validasi yang memang namanya manusia ya, kadang kan banyak orang itu supaya dilihat baik, ada kan yang memang udah biasa gitu loh main dengan assessment, jadi dia sangat bisa memanipulasi. Nah, apakah bisa diukur validasi dari mereka mengisinya gitu, Jay? Ya, thank you. Oke, thank you. Ini mungkin nanti saya coba jawab yang pertama dulu. Jadi kalau yang pertanyaan pertama adalah tentang tesnya seperti apa gitu kan ya. Jadi kalau di kita memang ada report-report yang sudah set. By the way, ini tidak merubah pertanyaannya ya, Caroline. Jadi pertanyaannya di kita tuh cuma satu aja, reportnya bisa beragam. Gitu. Oh, dari satu pertanyaan? Satu set pertanyaan, reportnya bisa beragam. Oh. Gitu. Jadi single entry. Nah itu nanti mungkin kemarin saya sempat waktu sama Pak Idris sempat share beberapa, nanti bisa kita jelaskan lagi. Nah, jadi dari satu set of questions, begitu sudah orang mengisi, itu sebenarnya datanya sudah tercollect. Nah, pengolahan reportnya itu tergantung request mau report yang jenis apa. Itu yang pertama. Ya. Jadi mau untuk report anak-anak, mau untuk report manager, mau untuk report toxic, mau untuk report apapun itu sudah ada pilihannya. Nah, kalau yang tadi tentang custom, itu adalah setiap company itu punya kayak culture sendiri-sendiri. Punya, walaupun mau hire posisi yang sama, tempat Bu Caroline, tempat Bu Arlin, tempat Pak Dendi, Bu Rika, misalnya mau hire posisi yang sama jenisnya. Tapi beda industri, beda skala perusahaan kan, bisa beda user juga bisa beda kriteria. Nah, pertanyaannya nggak dirubah, hanya kriteria attitude yang dimunculkan itu yang bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu model custom yang istilahnya custom untuk job fit. Nah, kalau tadi pertanyaan yang ketiga tentang kalau custom ini apakah bisa jadi milik perusahaan, milik ini. Nah, ada custom yang ketiga, biasanya ini hanya untuk rekanan. Jadi kalau mau bikin kayak report khusus hanya untuk company A, karena mereka mengadakan pelatihan-pelatihan yang topiknya seputar ini itu gitu ya. Ya udah isinya hanya seputar poin-poin yang dibutuhkan itu saja yang muncul, yang lain nggak muncul. Tapi itu nggak bisa, maksudnya artinya memang hanya untuk company itu, jadi bukan untuk, maksudnya nggak bisa nggak diberikan ke company. Kalau memang ada kerjasama untuk yang khusus seperti itu bisa. Jadi itu ada terms and condition ya. Itu untuk yang pertanyaan pertama menjawab Ibu. Nanti kita bisa ngobrol lagi kalau tentang Kevlinnya. Nah, kalau yang pertanyaan kedua kan tentang validasi ya. Nah, ini kebetulan saya lihat di sini ada beberapa yang atau mungkin sebagian besar ya ini sudah pakai. Mungkin boleh saya minta tolong siapa yang mau share testimoni kalau masih relevan dengan topiknya, mungkin boleh share pengalaman. Kalau Bu Caroline, mungkin aku bantu jawab
bukan share pengalaman sih, tapi karena saya sendiri juga dari psikologi background-nya, kalau validitas reportnya ini sendiri, ini satu pertanyaan awal banget yang waktu itu saya tanyakan ke Jay. Jadi validitas report Kaplan ini sendiri, ini assessment sistemnya ini awalnya dari Belanda dan validitasnya di atas 87% ya Jay, kalau tidak salah. Jadi validitasnya ini 87,3. Nah, ya kurang 0,3. Tapi itu tingkat validitas untuk psychological assessment yang sangat tinggi. Jadi bisa dipakai internasional. Nah, sedangkan kalau tadi yang satu set pertanyaannya itu kenapa bisa applicable ke semua? Karena yang di-capture adalah pola perilaku. Pola perilaku dari 13 pola perilaku ini bisa menghasilkan kombinasi, permutasi, dan lain-lain itu yang bermacam-macam. Nah, dari situ tinggal aplikasinya ke arah mana? Apakah ke arah pengembangan, apakah ke arah rekrutmen gitu ya, apakah ke arah edukasi. Itu kalau yang saya pakai. Oke, terima kasih kejawab. Thank you. Thank you. Tadi dari parameter yang Jay bilang, kalau yang banyak dicari adalah eksekusi gitu dan lain-lain. Kalau ini kan lebih ke arahnya bisa dibilang kualitas secara personal orang tersebut ya. Tapi kalau kasusnya bad hiring, yang sering terjadi bukan hanya dia pribadi ada drive-nya atau enggak, bisa eksekusi atau enggak, tapi gimana dia berinteraksi, baik dengan teman sekerjanya, baik dengan atasannya, dengan user, dan lain-lain. Nah, ini aku bacain pertanyaannya dari Pak Dendi ya, mungkin nanti kalau boleh di-share juga kasus yang tepatnya itu seperti apa. Kalau case-nya bad hire karena mishandling dari end user terhadap applicant gimana? Jadi kan HR tidak salah, tapi end user ini yang nggak bisa kontrol si applicant-nya. Nah, ini mungkin kalau dari saya mau nanya dulu ke Pak Dendi, apakah ini kira-kira pola komunikasi atau apa ya? Silakan Pak Dendi. Oke, thank you waktunya Bung Mariko dan tim. Lebih ini sih penasaran ketika case-nya kan kalau kita kerja atau kita punya atasan, punya rekan, kok kayak ini HR-nya udah bener, skill-nya udah cukup, tapi kenapa ketika di pekerjaan itu pribadinya kok kayaknya nggak cocok sama timnya dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Ya, totally make sense ya. Jadinya ini kecuali ini apalagi kalau saya tahu Dandi kan dari data ya, dari misalnya dari lebih ke IT technology background, betul ya Dandi ya? Ya. Ya betul ya. Nah itu kan orangnya unik-unik tuh. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena suami saya juga datangnya dari orang IT juga ya. Jadi kalau ngobrol sama dia harus pakai WhatsApp. Kalau nggak bisa bicara nih jadinya ya. Jadi saya ngerti banget pengalaman berbicara dengan orang-orang seperti ini gitu ya. Oke. Nah jadinya mungkin ya itu harus di double check dulu. Maksudnya gini. Biasanya kalau kita yang berhubungan dengan technical matter atau teknologi gitu, biasanya yang dilihat tuh benar-benar outputnya banget ya gitu ya, Dandi ya. Dia boleh aneh banget, tapi kalau dia bisa Python-nya bagus, bisa programmernya bagus sih, biasanya sih lewat-lewat aja gitu ya. Mungkin yang akan susah itu bila dia jadi manager sih ya. Karena dia harus managing few people gitu. Jadi mungkin ada beberapa karakter. Jadi kayak di tempat saya juga di JAC juga ada orang yang buat dealnya tuh bisa miliaran. 1 tahun tuh bisa dapat, wah cepet banget gitu. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Tapi terus terang perilakunya sebagai seorang manajer atau kalau dia diangkat jadi manajer, wah itu yang di bawah semuanya pada bedol desa tuh semuanya. Jadi memang ada apa ya, maksudnya ada apa ya, soft skill yang probably memang tidak bisa diterima kalau dia itu harus managing people gitu ya. Nah jadi mungkin harus ada beberapa positioning yang harus kalian punya in order to actually to make sure Anda bisa terima orang itu dengan polanya yang masing-masing gitu ya. Jadi kalau dia tidak bisa manage orang, nggak bisa berhubungan dengan orang, ya kalau dia sebagai seorang individual dia bisa memberikan kontribusi, ya berikanlah maksudnya kesempatan itu gitu. Tidak perlu semuanya jadi manajer kan at the end of the day. Tapi kalau itu akan masalah kalau you angkat dia jadi manajer gitu.
Nah, jadi selama dia masih geek atau masih di technical atau orang art atau orang culture juga kadang-kadang suka aneh-aneh juga gitu ya. Nah, itu mungkin juga bisa dilihatnya kayak J kan suka aneh gitu kan, karena dia sebelahnya kan setengahnya itu kan dia orang artis ya, jadinya ya agak susah ngomongnya. Jadinya but anyway gitu, company-nya tuh bisa manage nggak gitu, maksudnya bisa terima itu nggak gitu. Tapi mungkin sebagai seorang manajer atau dia yang menjadi orang yang harus membawa begitu banyak amanat dari atasan ke bawahan gitu, mungkin agak troublesome juga sih. Itu mungkin dari saya, Dan. Kalau dari Kavlen sendiri, apakah ada assessment yang bisa ngecek gitu ya? Ada. Jadi sebenarnya kalau kita dari perjalanan kita ya, itu kalau kita rangkum sebenarnya problem yang paling banyak ditemuin sama company itu mostly 6 ini sih. Jadi kita biasa akan tanya apa sih problemnya gitu ya. Ujungnya kalau nggak karena kebanyakan kandidat jadi bingung siapa mau diinterview. Itu jadi ya mereka butuh bantuan di screening. Ada juga problemnya di mana setelah screening siapa yang mending di hire. Nah, kalau yang tadi ditanyain sama Pak Dendi, ada sih isunya justru kita mungkin aja terlalu fokus di nyari kandidat terus. Tapi kita lupa, nah, usernya kita sendiri gimana nih? Jangan-jangan yang problem malah usernya gitu loh. Kita nyari terus dari luar, nyari kandidat ini itu nggak ada yang cocok. Nah, bisa-bisa kalau kita mikirnya mungkin kandidatnya kok susah banget ya dicari. Tapi ya sebenarnya coba deh look within dulu, lihat di dalam itu jangan-jangan ya ada isu di user. Selama itu belum solve, ya mau cari kandidat gimana kayaknya akan mental juga ya. Nah itu sering terjadi juga, sering kita temuin. Jadi kok ayah nggak dapet ya? Coba deh dicek existing timnya. Nah kadang ketahuan tuh, ada orang yang mungkin belum pas posisinya atau memang kapasitasnya nggak di sana, tapi ditaruh di posisi yang lumayan krusial gitu loh. Nah itu mungkin something yang perlu dikonsider juga ya tentang user fit profiling ini. Itu sih buat nambahin Pak Dendi. Mungkin juga pengalaman saya pribadi juga sebenarnya kalau bisa sih sebenarnya Kavlen itu dipakai juga untuk usersnya ya. Jadi kalau kita tahu dari both side, jadi kalau kita mau cari pasangan kan nggak bisa cuma sebelah pihak ya yang di assess, right gitu kan ya. Harusnya kan both side ya begitu. Nah, yang paling jarang itu terjadi adalah usernya mau melakukan interview gitu. Tapi mungkin di sini peranan HR ya. Jadi peranan HR itu di situ dia udah karena setiap hari berhubungan dengan user tersebut, buatlah set profiling dari si usernya itu based on observation gitu. Nah dari situ Anda bisa, supaya ada di perusahaan Jepang yang paling umum yang kita suka tertawa terbahak-bahak, tapi itu sebenarnya sangat common sekali adalah mereka akan tidak pernah hiring orang yang bercambang, berewokan. Nah gitu. Nah itu tuh it's lucu sekali, tetapi itu udah common sense-nya gitu, common sekali gitu. Nah mungkin orang HR-nya itu harus lihat top 3 yang staff yang paling disukai oleh si user itu, dan itu dia bisa buat profilingnya gitu. Nah kalau dia tidak mau ikut Kavlen, ya sudah, harus si HR-nya harus jago-jago. Ini orang ini punya preference-nya tuh apa gitu. Jadi punya preference apa gitu ya. Pokoknya orang yang di umur 50-an gitu, dia maunya kalau setiap staffnya datang, dia harus ngomong selamat pagi, selamat siang gitu ya. Harus hormati gitu. Tapi kan anak-anak sekarang jarang lakukan itu gitu. Nah itu aja udah, wah ini anak nyebelin sekali gitu. You know, those kind of thing gitu. Tapi ya kan, right gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya harus ketahuan sih di situnya. Karena you like it atau you don't like it, ya kalau chemistry-nya udah nggak jalan, itu biasanya mau sepinter apapun juga ya candidate itu kan selalu dilihatnya adalah sudah tidak bagus lah gitu ya. Nah jadi mungkin profiling of the users itu juga memang kalau tidak mau ikut profilingnya Kavlen ya harus di observe by HR
dilihat dari apa yang dia suka, dari yang like dislike-nya, dari situ baru buat profiling soft skill yang kira-kira yang memang cocok untuk next candidate-nya. Kalau itu agak jago dikit aja, biasanya sih langsung langsung fit-nya itu cukup lah ya gitu ya, profiling fit-nya itu cukup sekali gitu. Itu dari saya, thank you. Tadinya mau nanya siapa sebetulnya yang bertanggung jawab dan terlibat untuk memastikan kalau kita tuh dapat kandidat yang tepat. Berarti selain HR juga user ya, dan Kavlen dilibatkan. Betul. Sebenarnya kalau paling bagus adalah bila si usernya itu benar-benar berkali-kali diajak untuk berpartisipasi dalam proses hiring. Karena at the end of the day adalah kayak menyocokkan ibu angkat atau bapak angkat ya jadinya ya. Jadi kalau prosesnya itu dia tidak merasa bahwa dia diikuti prosesnya itu, biasanya rasa cintanya tuh nggak keluar, it's not there gitu ya. Nah jadi tapi kalau prosesnya lebih lebih sering diikuti gitu, mereka akan bertanggung jawab. At the end of the day, user harus merasa bertanggung jawab bahwa suksesi anak ini adalah tergantung saya. Nah, bukan tergantung orang HR. Nah, ini yang salah. HR itu hanya buat prosesnya jadi lebih gampang. Tapi suksesi orang ini adalah tergantung usernya. User itu pikir adalah itu sukses orang itu tergantung HR. Nah, di sini yang banyak salahnya ya. Ya, HR kalau tanggung jawab 1.000 anak, wah mati ya orang HR. Ya betul ya Dandi ya, right? Ya itu yang paling salah banget ya itu ya. Tapi kayaknya selalu salah ya yang kayak gitu kemana-mana saya lihat. Kalau sebaliknya gimana Mariko? Kalau ini ngomongin skala besar ya, skala besar mungkin keterlibatannya sulit gitu. Tapi kalau skala kecil, baik itu startup ataupun UMKM, mungkin ketersediaan talent pool buat mereka lebih sedikit, dan buat UMKM itu lebih banyak yang bisa jadi kerugian ya. I don't think so. Karena UMKM dia lebih berbahaya gitu ya. I don't think so. Semuanya sama menurut saya. Oke. Jadi skala kerugiannya pasti akan bisa sama-sama besar ya, align ya. Oke. Kalau misalkan nih, ini sering terjadi ke saya sendiri juga. Kalau lagi urgent perlu orang dan hasilnya cuma ada 1 kandidat. Dan mau nggak mau ya meskipun kita cek Kavlen gitu ya, terus ada yang harus kita kompromikan. Ada tips and trick mungkin bukan dari Mariko aja, mungkin juga dari J atau dari teman-teman lain kalau kondisinya kayak gitu. Oke, mungkin dari saya. Jadi tiap tahun Anda bisa lihat sebenarnya tingkat rasio living ratio dari yo punya tim gitu ya. Jadi betul, ada satu company yang terkenal TBK tapi dia punya living ratio-nya tuh 30% per tahun. Kan gila ya. Udah 30% per tahun mati dia tuh ya kerjaannya. Tetapi dia udah tahu, karena dia udah tahu itu adalah tren dari PT tersebut gitu. Yang dia lakukan adalah pull talent jadinya. Jadi dia udah tahu bahwa HR-nya itu mau ada vacancy atau tidak untuk a certain position yang dia selalu orangnya tuh harus selalu cepat sekali untuk leave gitu dari company-nya. Yang dilakukan itu adalah dia melakukan pull talent. I think nanti Aida bisa nambahin juga ya ini pakar HR juga gitu. Jadinya saya pikir talent pool itu sangat penting. Jadi more that you know, setiap last year kita ada 10 orang yang hilang. Kalau gitu kita udah dari Januari kita udah harus punya talent pool gitu. Nah, jadi buka lowongan kerja setiap saat ya. Ya, jadi buka lowongan kerja setiap saat. Jadinya selalu siap bahwa kalau umpamanya si A tidak ada, B tidak bisa sudah ada B atau C yang sudah memang udah siap untuk udah siap kita tanya lah gitu in many ways gitu. Dan mereka sudah melakukan
all the test. Jadi jangan sampai lagi tesnya itu baru dilakukan tesnya setelah orang itu ngilang gitu kan, dan itu kan udah parah banget ya gitu in many ways gitu ya. Nah itu mungkin harus ngelihat juga dari tren dari si company, dari perusahaan yang kita punya sekarang. Mungkin Aida bisa tambahin, dah. Silakan Bu Aida. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mariko-san. Betul sekali. Jadi, di company saya ini juga kita sudah mulai talent pool juga. Jadi, karena turnover-nya cukup tinggi di beberapa posisi gitu kan, sehingga ketika tiba-tiba kadang banyak karyawan yang mangkir dan lain-lain, ketika kita sudah punya talent yang siap di placement gitu, itu akan sangat mempermudah kita. Apalagi jika misalnya dari serangkaian rekrutmen itu ada proses trainingnya dan lain-lain. Jadi dari mulai talent pool tadi kita langsung placement dan kita lakukan training itu cukup efektif juga di kita, sehingga length of recruitment-nya juga itu bisa lebih singkat seperti itu. Terima kasih. Tadi ini saya mau balik sedikit ke yang Pak Dendi bilang ya. Kalau tentang ini user fit-nya gimana? Saya mungkin share sedikit pengalaman saya pribadi itu sekarang ini udah beberapa bulan belakangan kalau hiring itu pakai satu report dari Kavlen yang mengukur core values. Jadi setiap perusahaan, apalagi kalau sudah berjalan cukup lama ya, ada atau nggak ada nilai inti dari perusahaan, kalaupun belum ada culture yang dibuat, pasti secara otomatis akan ada sendiri budaya yang meskipun nggak dipatenkan oleh perusahaannya atau foundernya sendiri, tapi secara nggak langsung dengan berkumpulnya tim-tim itu ada terbentuk suatu budaya. Nah, budaya itu kalau dijabarkan, dibikin poin-poinnya, itu bisa jadi bagian dari screening. Nah, kalau yang saya alami itu pengecekan secara core values ini, jadi lebih ke nilai-nilai pribadi dan budaya yang cocok itu apa di mereka. Biasanya kecocokan dengan tim jauh lebih tinggi